Om Swastiastu. Pemirsa pamidare yang rauh sari mampir yang datang pada hari ini, satu tanda mengucapkan rasa terima kasih dengan adanya satu kegiatan solusi, salah satu cara menindaklanjuti yang di Bali pernah ditulis dalam suatu buku, yaitu dengan judul Hidup Susah Mati Susah di Bali, atau dengan bahasa Susah Mati di Bali. Kemudian Beranda berdasarkan suatu pakem aturan yang ada, maka mengambil suatu kebijakan. Sebab Weda mengatakan apabila akalmu yang mentok, maka kau selesaikan dengan kebijaksanaan. Maka itu Beranda mengambil suatu kebijaksanaan, yaitu pemasmian. Kalau sekarang dalam bahasa luar negara disebut krematorium, prosesnya disebut proses kremasi. Namun di Bali dikenal dengan pemasmian. Biasanya kalau di Setre ada kuburan yang menggunung rata. Itu pada umumnya dilakukan oleh para raja dan para pendeta. Nah sekarang dilakukan dikremasi dengan gedung yang sangat memadai, kemudian fasilitas yang sangat memadai, sehingga umat bisa melaksanakan lihatnya dengan sempurna sesuai dengan ajaran Bali, dengan tidak kurang apapun. Maka dengan demikian sampai sekarang ini sudah tergelar dengan bagus, terlaksana dengan bagus, tidak berkelebihan. Kiranya saya sampaikan, sayalah Pranebang Buruan Manuabe yang menggagas kremasi pertama di Bali, sehingga berkembang diikuti oleh umat Astungkare Ratu Prane. Gagasan ini sudah bisa diikuti, sebab pada zamannya Resi Makandil di sana mentok perairan di Bali sangat susah. Beliau yang merintis perairan sehingga kesejahteraan Bali bisa tercapai. Kemudian untuk ukuran, dengan banyak perbedaan pendapat, beliau mengadakan suatu persamaan persepsi sehingga antara 9 sektor menjadi 3 sektor yang ada di Bali. Kemudian dari yang lebih general, kemudian beliau menentukan suatu langkah menyatukan kaya yang 3 secara vertikal sehingga betul-betul bisa diterima oleh masyarakat Bali. Inilah langkah-langkah beliau sebagai maharsi mengambil suatu kebijakan-kebijakan demi Bali, demi ajalnya Bali. Dengan itulah saya Pranebang Buruan Manuabe yang sehitam kuku ini ikut meramaikan bursa untuk bagaimana mencarikan satu jalan keluar bagi umat kita di Bali, sehingga dengan umat kita di Bali merasa enak, merasa enjoy, merasa bahagia beragama Hindu. Jangan sampai ada aeng kewah ini agama Hindu. Nah kalau ini sampai terjadi dan ini suatu berkembang, tidak salah kalau kita ini akan terus berkurang sehingga ada nur pedanda karena sisi masyarakatnya tidak ada. Ini satu hal yang sangat naik, sangat menyedihkan sekali. Secara pertimbangan agama ini betul-betul resesi agama. Kemudian kalau dalam pertimbangan nasional, maka ada satu budaya yang hilang. Akhirnya karena demikian, bagaimana mencermati yang sulit jadi gampang, yang susah jadi mudah, yang mahal jadi terjangkau. Maka dalam kesempatan inilah saya menggagas seperti ini supaya umat kita masih melaksanakan dengan baik. Apalagi mereka punya tabungan asuransi. Bukan dia sedih, bahkan dia ketawa pada melaksanakan upacara ini. Nah, hal-hal yang seperti ini jangan kemudian didiskreditkan. Ulian melihatnya lacur. Ulian melihatnya iraga payu keswecar ke desa ini. Uko gempa 6-7 skala Richter tempat lain hancur. Kita masih didangu menuju uamunane. Dalam perhitungan tsunami 7 skala Richter, tsunami akan menghancam Bali. Tapi masih ngidang makanyam pada ngangken elena. Tuh, Bu Ian sing percaya, Indayang Jani.
luas ke Jawa, dekat di Ketapang, kengken asang bumi Bali kalain. Di Subandika, ke Oli Jawa, dekat di Gilimano, dobengan nyatuang, betutu namanya tempe, kengken asang tanah Bali jek-jek. Nya merasa asane, nah tubuh badan taksu Bali, nah ulian apa? Nah ulian perkara yadnya. Nah inilah perlu kita bangun budaya Bali yang mendunia. Maka Ratu Pradebang Buruan Manuabe pernah menggagas membawa budaya Bali meligir ke India. Pada waktu itu Bapak Presiden kita Bapak SBY sedang mengadakan pertukaran kebudayaan Indonesia-India pada saat itu. Astungkara atau Pranda bisa mengisi kegiatan itu, kendati pun tidak banyak orang yang tahu. Nah pada saat inilah saya sampaikan. Kenapa seperti itu? Jangan sampai kita di Bali ini disebut hanya budaya, bukan agama. Karena kita terlalu glamor dengan budaya-budaya, ya, dengan adat istiadat, sedangkan sastranya tidak jelas. Nah kita harapkan apa? 4. Sastra, sima, kuna, loko, biar nyintrum semuanya. Sebab hanya kita berpegang sama sastra saja, tidak berpegang pada bebiasan, tidak berpegang dengan etika, tidak berpegang kepada adat, tidak berpegang sama budaya. Nah, kita adalah orang yang tidak, yang bagaimana mempunyai suatu harga diri, tidak mempunyai nilai dalam kehidupan ini. Nah, demikianlah kita beda dengan yang lain. Ya, inilah Bali, itulah yang lain. Jadi kita Indonesia ini dari berapa ya? 28 provinsi. Dan agama Hindu ada di mana-mana. Nah, kalau kita sandingkan, inilah Bali, ciri khas Bali yang real. Tetapi jangan membesar-besarkan upacara, perkara. Yang 1 jangan dijadikan 3, yang 3 jangan dijadikan 9, yang 9 jangan dijadikan 18, yang 18 jangan dijadikan 33, yang 33 jangan dijadikan 99, 99 jangan dijadikan 108. Terus berkembang mangkain. Kalau dulu ya karena kita hidup dalam daerah agraris, sekarang kita sudah berada di industrialisasi mengacu dalam zaman pasca modern. Jadi ibu-ibu juga ikut bekerja. Sing di pondok kan. Jadi tanggung jawab ibu-ibu itu luar biasa. Cian megai, alih bekal, cian di tukang nak cenik-cenik, cian di tukang paon, cian bertukang bersihan rumah tangga, cian di tukang majatnya, luar biasa susah di ibu-ibu. Yang demikianlah kita mulai berpikir secara bijaksana supaya tetap agama majatnya, agama Hindu tetap dipertahankan, dan kita banding dikentangkan, ini dadaku, mana dadamu. Nah, ini yang menjadi suatu acuan. Maka dengan demikian saya mengajak para umat bukan di kremasi saja, maupun di setre tradisional rarisan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ya misalnya kalau ngaben, bagaimana apa sih nanti berat ngadep Caprik, ngadep Umah, ngadep Tegal, ini lama-lama di zaman ngoyongnya sebagai dengan cukup kita urunan dengan saudara-saudara, arisan dengan saudara-saudara, bisa kita ngaben. Misalnya biaya coba 9 juta, kan masih terjangkau sekali itu. Kalau nyamuk aja dulu, pada bertelung juta, bobo beres. Seperti itu. Nah ini yang perlu kita bangun, kesadaran menyamuk. Menyamuk kan agak medar bareng-bareng. Mesepetau saling toleh, saling perhatian. Nah yang sengketu, kengkian lantas bagaimana. Semua agama itu mengeluarkan kos. Tidak ada suatu agama yang tidak mengeluarkan kos dalam mereka menyelesaikan aturan proses daripada tujuannya. Nah dengan demikian Ratu Pranda dengan apa yang Ratu Pranda tawarkan diikuti oleh umat dan sekarang sedang marak mengadakan suatu kremasi dengan tidak meninggalkan kegiatan semua tradisional. Ratu Pranda Astungkara merasa bahagia. Asalnya boleh Ratu Pranda Bemanian sudah dikenal oleh umat. Mungkin tidak bedanya dengan yang lain. Oh, Ratu Pranda ini maharsi kecil ya, maharsi kecil. Walaupun tidak dibilang besar, tapi kecil. Tapi penggagas yang belum pernah digagas oleh orang lain. Termasuk Gangga Pratista. Gangga Pratista itu di India kita mengenal namanya Kumbamela. Di Bali orang berkata Indonesia di sebelah mananya Bali. Bali pulau sorga, Bali pulau dewata, Bali pulau Seribu Pura. Apa ada di Bali?
Itulah Ratu Prada terpanggil membuat suatu permandian kolosal yang saya sebut dengan Festival Holy Water in Bali, Center Festival Holy Water in Bali. Nah kalau ini mandi bersama air suci di Bali, karena agama kita agama Tirta, maka disebut malih pidan petirtane ring kayangan tiga, malih pidan petirtane ring merajan. Tadi sana ini kata petirta itu asalnya Tirta, air suci. Maka perlulah umat ini dimandikan. Jangan sampai umat itu perlu air suci pada waktu mati. Jangan umat itu perlu air suci pada waktu ketanyung tabrak mobil, pada waktu susah ikan jelek, marah melukat. Jangan sampai seperti itu. Nah kita setiap saat kita bangkitkan untuk mandi air suci, mandi Weda, Gangga Pratista. Sehingga kalau ini bisa terjadi, bisa mumbul di Bali. 10% saja orang yang mandi ke India datang ke Bali, maka ekonomi Bali, kerajaan akan berdenyut. Kemudian pendapatan daerah Bali akan bertambah, devisa negara akan berlimpah. Nah kalau ini dipikir, karena itu adalah merupakan pariwisata spiritual. Di samping sekarang ada pariwisata budaya. Nah ini perlu kita jadikan satu, ada roh dan fisik. Spiritual adalah rohnya, budaya adalah fisik. Nah ini kita ingin bangun, mungkin siapa tahu mereka yang mau peduli, mendengarkan dan mau membangun demi Bali, bukan demi Peradaban Buruan Manuatur, demi Bali saya garis bawahi. Sehingga dengan demikian Bali ini betul-betul dikenal, lebih dikenal lagi. Karena festival air sudah ada di mana-mana. Kalau Bali memunculkan, dia sambil berrekreasi ke Bali, kemudian sambil menikmati mandi Weda. Siapapun boleh. Kita tidak menyatukan agama, kita menyatukan budaya. Kita kan budaya Nusantara. Ya, nenek moyang kita kan satu dari nenek moyang Nusantara. Tapi kemudian ada yang beragama berbeda-beda, ya tarisan, tidak monggo, tidak masalah. Tapi dalam kita menikmati budaya air, mari kita bersama-sama. Ya kalau di Jawa kita kenal ruatan seperti itu. Kalau di Bali namanya apa namanya? Pebayuhan pengelukatan. Kalau purna semana apa petakun itu pegerawan. Nah inilah yang kita bangkitkan dari Ngaben, kita tidak menemukan kesusahan. Kemudian kita namanya memukur tidak menemukan kesusahan. Kemudian Meligya kita tidak menemukan kesusahan. Ngeluar pun kita tidak menemukan kesusahan. Jadi inilah suatu tanggung jawab sentana generasi bagaimana kita menjadikan terbaik dan buat. Memang saya yakin di situ ada Karabopala. Sajida Kremana Prarabdo. Itu adalah bagaimana beliau berbuat dalam kehidupan. Kita sebagai sentana masa tidak memperhatikan, masa tidak ingin kita ikut bareng memotivasi, ya mengurangi beban beliau. Ya cara nak mentekenan, bas bat betul juangin malu teteganannya ya, apa ingan. Dan kita serahkan pada beliau saja. Nah, karena kita sentana, kita akan menerima buruk dan baiknya, maka kita berupaya dengan ritual. Ritual inilah yang kita lakukan yang seperti saya katakan keempat tingkat, Ngaben, ngukur, maju, ngeluar, itu adalah suatu moksah secara spiritual, ritual. Ada yang moksah secara spiritual, karma, ada seperti itu. Nah inilah perlu kita pahami. Oh masih nak semua karma, contoh kayak apa? Tadi keken penyambat itu tadi keramu, bapaknya mati, cara bagian kulo segala apa? Bagaimana? Karena lingkungan kita sudah seperti itu. Dari masa kita menikah orang tua kita sudah dengan upacara, hamil dengan upacara, kemudian lahir dengan upacara, hidup dan sebagainya upacara, menikah upacara, mati tidak lepas dengan upacara. Karena itu sudah merupakan suatu melekat mendadak kayak kulit dengan isi. Kalau ini kalau kita tidak ikuti aturan-aturan yang ada, maka orang akan menggunjingkan. Ujang atau keto, ada depan raman aja dia suka ngelah buku montok. Ben bidan bisa selokan raman, bisa lacur gitu. Karena bukan apa. Hal-hal yang beginilah kita kesampingkan. Bagaimanapun hidup ini kita tidak sendiri, kita hidup itu secara sosial. Paling tidak istri kita, tempat kita untuk kita berwacana, untuk brainstorming, saling membicarakan sesuatu. Lebih daripada itu keluarga, yang namanya keluarga nyak sematon nyamuk, pak apa. Lebih luar banjaran dan sebagainya tadi ini tidak bisa kita tinggalkan. Nah ini semoga apa yang saya wacanakan ini bisa didengar. Dan saya juga tidak sependapat kalau upacara itu hura-hura. Sebab jangan sampai nanti generasi kita tidak bisa membuat upacara.
tidak bisa membuat upakara. Apa sebab? Karena sibuknya luar biasa. Tapi kalau kita bisa melakukan sekesidan, utility ke tempat gunaan, maka mereka pasti akan berubah. Memang tidak semua orang harus tahu mengenai upacara. Karena di Bali sistemnya adalah job description. Artinya ada satu perwakilan yang nak dagas yang bisa lunasian di kerja. Aturan orang benar-benar aku dengarlah bekal orang benar-benar pasti tidak sangsulnya mampir dulu. Jangan diterjemah nak di kerja ada Banten, mal nih. Nah, jangan seperti itu. Oh, nak di kerja mampir dulu. Dian sidang mula alih pada bang buruan manu apa. Dian subuh sidang aku dah jaga aktivis lautan. Marane ada nyamu beraya lah bakal tuah 6 juta. Nah, cuma 6 juta. Ya dia setelah pipes. Nah, inilah fungsi seorang sulingnya membantu umat. Dong-dong ada ayah awas semua ngelah mobil, ngelah sepeda motor, ngelah rumah belah. Orang setelah pipes ini kan mula-mula ibu ketitian. Datu pernah sejak kengken apa. Mau bogen dewek ketitian. Amun semua sengalah sentana, sengalah pegai, sengaja yang urusan. Aturan dari peragatannya jadi dikremasi. Itu pada umat sedharma dimanapun berada, saya harapkan jangan sangat merasa berat beragama Hindu. Beragama Hindu itu adalah agama yang sangat membahagiakan. Agama Hindu ada sangat fleksibel seperti aliran air, di mana semuanya itu akan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada yang akan menekan, tidak ada yang akan memberikan suatu halangan-halangan. Semua akan membantu. Sama di Bali sudah dibangun namanya iragam semeton, pekraman, suka duka, ada adat dan sebagainya. Semuanya adalah membantu. Tidak ada yang akan merepotkan. Kalau tuh ada 1-2 itu soal biasa namanya manusia. Dan bagaimana terjadi perjalanan saya tidak mengerti, tapi secara umum saya nilai tidak ada seperti semuanya adalah meringankan sesuai dengan misi daripada Empu Kuturan. Bagaimana kita bermasyarakat di Bali ini betul-betul seperti tiang yang ditancapkan di bawah kendal bumi, betul-betul kuat, berdiri dengan kokoh mandiri dan tidak nanti kita bergeser dari keyakinan yang diambil. Itulah yang saya harapkan, yang saya tawarkan kepada umat. Semoga umat bisa membuka dengan hati lapang. Saya juga bersedia dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia, saya siap mendatangi mereka. Kalau mereka tidak punya dana, saya siap datang dengan biaya sendiri. Tidak harus membebankan mereka. Upacara mereka saya bawakan upacara dari Bali untuk mereka, tetapi berbicara upacara dalam mereka sekesidan. Yes. Jangan berlebih-lebihan kalau memang mereka tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Saya kira sebagai umat semuanya bisa memahami maksud baik saya, dan sebagai umat juga bisa menerima apa yang saya tawarkan. Saya jelas sebagai seorang manusia tidak bisa sempurna. Kalau 6 perbuatan saya, 1 mungkin yang keseleo itu adalah manusia. Sebab tanahana wong sewaktu tulus, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada juga cacat celahnya. Tidak ada gading yang tidak retak, pasti juga ada retak. Nah, semoga umat memahami. Kalau ada suatu jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Apabila perkataan saya ada yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila umur saya panjang, bisa saya bertemu lagi. Saya utarakan dengan para Mas Santi, Om Santi, Santi.